Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori dan hukum audit dan pengawasan dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada teori audit. Audit merupakan suatu proses akumulasi secara objektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi atau pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menetapkan dan melaporkan tentang kesesuaiannya antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit syariah secara umum digunakan untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi sesuai dengan aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk mengambil suatu keputusan. Bukan suatu hal yang mudah dalam melakukan audit syariah, apalagi dalam kondisi kapitalistik dan sistem keuangan konvensional yang kompetitif saat ini. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit, yang pertama itu dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria atau standar yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi. Yang kedua itu bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit. Yang ketiga itu penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawab auditor. Dan yang keempat itu kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam audit syariah, yang pertama itu Al-Quran pada surat Al-Infitor ayat 10-12 yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua itu ada hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya. Dan yang ketiga itu dasar hukum yang digunakan dalam audit syariah itu ada undang-undang yang disusun oleh Accounting and Auditing Standard of Islamic Financial Institution AAOIFI yang telah menyusun tentang yang pertama itu tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan. Yang kedua itu ada standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya bank. Yang ketiga itu ada tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan. Dan yang keempat itu ada kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Selanjutnya itu tentang teori pengawasan. Pengawasan itu merupakan suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dalam perusahaan atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dan atau pemerintah yang diinginkan. Dalam melakukan pengawasan secara syariah, MUI membentuk suatu badan pengawas syariah. Badan pengawas syariah ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Sebagaimana pada pasal 27 PBI nomor 6 tahun 2004 mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari DPS. Yang pertama itu memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua itu menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga itu memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Dan yang keempat itu menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan di depan direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Dasar hukum yang digunakan dalam pengawasan syariah yang pertama itu Al-Quran. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin
akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua itu peraturan Bank Indonesia. Yang pertama itu ada peraturan Bank Indonesia nomor 6 tahun 2004 tentang perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua itu peraturan Bank Indonesia nomor 6 tahun 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 7 tahun 2005. Dan yang ketiga itu ada peraturan Bank Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir itu diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Yang kedua itu Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga itu Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang keempat itu ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.